Mengapa kau datang kemari, Delom? Dan Roman, mukamu terasa tak bergairah, kelihatan putus asa, sedih dan pedih, merintih, ringkih dan tertindih perih. Apa yang bisa Ingong bantu? Pas sekali sahabat koalisiku, pas sekali sahabat koalisiku. Nas dan mengenaskan nasib kakek sekarang. Ternyata kakek dikhianat oleh masyarakat, dan satu persatu teman koalisi pergi meninggalkan kakek, dan dia hanya menginginkan uang kakek saja. Tetapi setelah itu kakek dibuang dan dicampakkan. Rasa inadina hidup ini hancur, hancur, hancur. Kakek sekarang hancur. Siapa bilang kau hancur, Delom? Sesungguhnya kau telah menang dalam pemilu itu. Bahkan 62% lebih kau telah memenangkan pemilihan itu. Sebagian besar rakyat telah memilihmu karena dia sangat percaya dan berharap dengan kepemimpinanmu. Dia menginginkan perubahan. Tapi koalisiku, mengapa kenyataannya dalam situng relkon KPU suara kakak anjlok dan kelihatannya 4 pemilih? Mengapa kau tertawa? Apakah kau ikut menertawakan kehancuran kakak ini? Bukan. Jangan kau salah duga, Delom. Hilangkan rasa prasangka yang berlebihan. Ingong koalisi yang setia, bukan koalisi kudu loncat yang hanya mau enaknya saja. Apakah Ingong harus pergi dari dirimu sementara miliaran uangnya kamu Ingong habiskan dalam kompanyo? Tidak, sahabatku, tidak, itu pasti tidak. Ingong pun sangat mengharapkan kemenanganmu. Kalau engkau sampai kalah, maka seluruh setan-setan yang ada pasti akan dihancurkan oleh musuh-musuhmu itu. Dia sangat membenci Ingong, dia ingin menghabisi Ingong. Maka engkaulah satu-satunya yang mengerti tentang Ingong. Tapi kakek sekarang kenyataannya sudah kalah, sahabatku. Sudah kalah, sahabatku. Tidak. Sesungguhnya kekalahanmu itu karena dicurangi oleh musuh-musuhmu. Dan kecurangan itu sifatnya terstruktur, masif dan sistemik. Kakek telah menduga, sahabatku, pasti ada kecurangan ini. Kalau tidak, kakek pasti menang. Dari hasil survei yang dilakukan oleh lembaga kelompok kita, kakek terus menang. Bahkan masyarakat sudah banyak yang buat kebulatan tekad. Bukan menduga lagi, itu kenyataan, Delom. Kakek akan segera tuntut KPU ke MK. Jangan konyol, sahabatku. Jangan kau ambil jalur hukum, jangan. Kau pasti kalah karena kita akan dimintai bukti-bukti, sementara kita tak punya bukti cukup. Dan menurut konsep para setan, setan tidak tunduk dengan hukum-hukum. Para setan tidak butuh hukum atau undang-undang atau pasal-pasal. Bersetan dengan semua itu. Terlalu ribet, terlalu berbelit-belit, dan pada akhirnya kita pasti kalah. Itu pasti, Delom. Lantas caranya sekarang bagaimana? Kita desak sekarang KPU untuk menghentikan penghitungan relkon itu. Tiada guna, hanya akan menunjukkan kekalahanmu. Dan kita desak KPU untuk melantikmu, Delom. Dan yang lain harus digugurkan karena telah bermain curang. Pokoknya Delomlah yang harus dilantik. Kalau tidak, para setan akan mengerahkan pasukan setan-setannya untuk membangun kekuatan untuk menyerang KPU.
kita unjuk rasa besar-besaran. Itu satu-satunya jurus adu trik yang paling efektif yang kita punya untuk mendesak KPU. Kalau tidak direspon oleh KPU, maka kita akan bikin kacau negeri ini agar cepat bubar. Apakah janjimu bisa dipegang? Untuk yang satu ini pasti, karena kelangsungan hidup para setan tergantung dirimu dalam. Ngut, betul ngut, betul ngut. Atuh, cek betul ngut. Ini pasti betul nih, betul ngut, betul kengkian nih. Ngai teng kejut kan, bangun kepupungan jok orang betul-betul. Ya betul ngut, pasti betul nih ngut, betul. Supaya betul-betul apa nih? Memang betul-betul ngut. Ternyata kekalahan kakau dalam pemilu tuh sesungguhnya kakau dicurangi. Kalau tidak, pasti kakau menang. Jok sudah pasti tengut. Nenek malu lagi melem nawang. Kalau melem dicurangi, karena kakak dalam mimpi sudah dapat bisikan dari setan gunung dalam gaib. Pokoknya kakak harus dilantik. Kalau tidak ngut, para setan-setan itu akan mengerahkan pasukannya untuk ikut membantu kakak dalam menyerang KPU. Kasih gede. Ingat Lem, Melem ini sudah bangun, sudah terjaga, dan Melem tidak mimpi lagi. Dan kenyataannya dalam C1 hanya ada 4 orang yang memilih Melem. Itu artinya Melem saling kalah, sama seperti Icang. Kalau sudah kalah Lem, takkan mungkin bisa dilantik. Itu nyata, bukan mimpi lagi. Apakah kakak dibohongi oleh setan gunung itu ngut? Maaf Lem, urusan setan persetanan tuh terus terang Icang sing nawang. Ini tawang saya pungut. Faktanya Melem ajak Icang sama-sama caleg gagal. Tapi setan gundul itu kan mau bantu kakak ngut. Bukan mau bantu Lem, tapi untuk menutupi rasa malu karena sudah telah banyak menghabiskan uang Melem dalam kampanye. Tapi ternyata tak mampu memenangkan Melem. Nas bedak caingut. Bukan Icang yang nas bedak, tapi para setan gundul itu. Maka Lem sadar, jangan terus bermimpi.